Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Nafila. Hari ini saya akan membawakan materi tentang teks eksposisi. Ada 5 poin mengenai teks eksposisi yang akan menjadi pokok bahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari teks eksposisi, kemudian yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah ciri umum, yang keempat pola pengembangan, dan yang kelima pokok-pokok isi informasi. Yang pertama adalah pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Teks eksposisi juga bersifat ilmiah dan non-fiksi. Maksud dari teks eksposisi ini bersifat ilmiah yaitu telah memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Meskipun begitu, teks eksposisi ini menggunakan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya. Kemudian, maksud dari non-fiksi adalah teks eksposisi yang dibuat itu berdasarkan pada kenyataan yang ada, berdasarkan realita tanpa mengada-ngada, jadi tidak bersifat menghayal atau berisi tentang hayalan-hayalan. Kemudian, sehingga pengarangnya atau penulisnya bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi atau ketepatan dari peristiwa, orang, atau informasi yang telah disajikan di dalam teks eksposisi tersebut. Selanjutnya adalah tujuan teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk menjelaskan informasi tertentu untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca. Maka dari itu diharapkan dengan membaca teks eksposisi tersebut, pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya adalah ciri umum teks eksposisi. Ciri umum teks eksposisi ada 5. Yang pertama, teks eksposisi berisi uraian tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu masalah di bidang tertentu. Nah, biasanya penulis mengambil masalah yang relevan dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, dan juga contoh-contoh bidang-bidang atau tema-tema yang diangkat itu bisa berupa pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Ciri umum yang kedua adalah uraian bersifat objektif, di mana tujuan dari teks eksposisi ini pada dasarnya adalah semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa didasari oleh maksud tertentu. Lalu, ciri umum teks eksposisi yang ketiga adalah teks diperjelas dengan fakta dan ilustrasi seperti angka, peta, grafik, statistik, gambar, atau bagan. Nah, kembali lagi ke sifat dari teks eksposisi ini, yaitu ilmiah dan non-fiksi, maka dari itu teks harus disertai atau dilampirkan juga bukti-bukti atau sumber-sumber pendukung seperti angka, peta, grafik, statistik, dan sebagainya yang telah tertera di slide ini, dengan tujuan agar pembaca lebih yakin dengan tulisan yang dibuat oleh si penulis. Selanjutnya, ciri umum yang keempat adalah menggali melalui analisis dan sintesis. Maksudnya adalah dalam penulisannya, teks eksposisi ini didasari oleh analisa dan juga riset dari si penulis, serta penulis juga melakukan gabungan-gabungan dari berbagai hal atau fakta untuk mendukung teks eksposisi ini, sehingga teks eksposisi ini bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras. Kemudian, ciri umum yang terakhir atau ciri umum yang kelima adalah paragraf diakhiri dengan penegasan, bukan ajakan atau permintaan dukungan. Nah, pada poin ini berkaitan juga nih dengan poin yang kedua tadi, yaitu uraian bersifat objektif, di mana tujuan dari teks eksposisi adalah semata-mata untuk menambah pengetahuan si pembaca. Jadi, tidak ada maksud atau niatan untuk mengajak atau persuasif, kemudian juga meminta dukungan, permintaan dukungan, atau penolakan dukungan. Selanjutnya adalah pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 5 pola pengembangan, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, yang ketiga ada paragraf proses, yang keempat paragraf definisi, dan yang kelima adalah paragraf contoh. Nah, untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Yang pertama adalah paragraf deduktif.
Paragraf deduktif merupakan paragraf yang disusun dengan cara mendahulukan suatu kesimpulan di bagian awal, sehingga dapat disimpulkan bahwa paragraf deduktif ini disusun dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Contohnya bisa dilihat di teks yang paling atas. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang disusun dengan cara menguraikan data empiris sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf dan diakhiri kesimpulan yang berisi gagasan utama di bagian akhir. Nah, berbeda dari paragraf deduktif, paragraf induktif ini bisa dikatakan merupakan paragraf yang disusun dari hal-hal yang khusus, yaitu menguraikan data-data empirisnya dulu seperti bukti, fakta, atau alasan, kemudian baru diakhiri dengan kesimpulan atau gagasan utama di bagian akhirnya. Nah, contohnya itu bisa dilihat di teks yang paling bawah. Yang ketiga adalah paragraf contoh. Paragraf contoh merupakan paragraf yang disusun dengan menyajikan gagasan utama yang diuraikan menjadi beberapa gagasan penjelas berupa contoh, ilustrasi, atau gambaran. Nah, berdasarkan contoh dari teks yang udah ada di slide ini, untuk paragraf contoh ini, di dalam paragrafnya ini terselip kata sebagai contoh. Nah, maka dari itu, sebagai contoh inilah yang menjadi penjelas paragraf tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah paragraf definisi. Paragraf definisi merupakan paragraf yang disusun dengan menyajikan gagasan utama yang diuraikan menjadi beberapa gagasan penjelas berupa definisi atau batas pengertian. Sesuai contoh yang telah tertera di slide ini, paragraf definisi ini menjelaskan tentang enzim. Nah, maka dari itu, enzim didefinisikan sejelas-jelasnya di dalam satu paragraf gitu. Jadi, definisi-definisi itulah yang menjadikan gagasan penjelas di paragraf tersebut. Pola pengembangan teks eksposisi yang terakhir adalah paragraf proses. Paragraf proses merupakan paragraf yang tersusun atas rangkaian kalimat yang berurutan, di mana satu kalimat menjadi penjelas bagi kalimat sebelumnya, sehingga paragraf tidak mengandung kesimpulan. Nah, bisa dikatakan juga nih bahwa pembaca harus menyusun sendiri atau menyimpulkan sendiri gagasan utamanya berdasarkan dari uraian yang telah disajikan oleh penulis. Karena penulis itu sendiri tidak melampirkan atau memaparkan mengenai kesimpulan dari paragraf tersebut. Pokok bahasan kita yang terakhir mengenai teks eksposisi adalah pokok-pokok isi informasi teks eksposisi. Pokok-pokok isi informasinya ini ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah tesis. Di bagian ini, penulis menyatakan pandangan atau prediksi terhadap permasalahan atau topik yang sedang dibahas berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tesis bisa juga dikatakan sebagai pernyataan umum atau tempat penulis untuk menyatakan setuju atau tidak setuju, boleh atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian pokok yang kedua adalah argumentasi. Di bagian argumentasi, penulis menyajikan alasan berupa bukti-bukti yang dapat mendukung tesis yang disampaikan. Di dalam teks eksposisi, penulis boleh menuliskan lebih dari satu argumentasi, sehingga semakin banyak argumen yang disajikan, maka pembaca akan semakin percaya dengan topik dan tesis yang disampaikan oleh penulis. Lalu, pokok yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Di bagian ini, berisi penguatan atau penegasan tesis yang telah disampaikan oleh penulis di bagian awal. Bagian ini merupakan bagian penutup, sehingga bisa juga disebut sebagai kesimpulan, karena selain dia berada di akhir paragraf letaknya, di bagian ini juga merangkum tesis dan argumen yang telah disebutkan oleh penulis. Sekian materi mengenai teks eksposisi yang bisa saya bawakan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.